Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati. Saya Muhammad Zikri dan saya akan menjadi MC untuk seminar kita hari ini yang bertajuk Budidaya Tanaman, Kunci Keberhasilan dan Kesejahteraan. Seminar ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya budidaya tanaman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, kami percaya bahwa budidaya tanaman yang baik dapat menjadi solusi untuk mencapai keberhasilan ekonomi dan sosial. Izinkan saya menyampaikan susunan acara kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua inti dari acara kita kali ini yang akan diisi oleh pemateri kita yang bernama Bapak Rangga Maulana, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada inti acara kita kali ini, yaitu mendengarkan materi dari Bapak Rangga Maulana. Kepada Bapak Rangga Maulana, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bentar ya. Budidaya tanaman kunci keberhasilan dan kesejahteraan. Mungkin teman-teman di sini semua pada bertanya-tanya ya, kenapa budidaya tanaman itu penting? Sebelumnya saya izin jelasin dulu. Budidaya tanaman adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menanam dan merawat tanaman agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal. Pengertian budidaya tanaman. Budidaya tanaman adalah usaha manusia dalam menanam dan merawat tanaman untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seperti bahan pangan, obat-obatan, atau bahan industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi budidaya tanaman. Yang pertama itu ada iklim. Iklim karena suhu, kelembaban, dan curah hujan dengan angin sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua ada jenis tanah. Tanah subur kaya akan unsur hara dan memiliki drainase yang baik sangat penting bagi tanaman. Lalu yang ketiga ada air. Ketersediaan air sangat diperlukan untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Yang yang keempat ada sinar matahari. Tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan menghasilkan energi. Yang kelima ada hama dan penyakit. Pencegahan dan pengendalian hama serta penyakit sangat penting dalam budidaya tanaman. Lalu selanjutnya ada tahapan budidaya tanaman. Yang pertama ada pemilihan tanaman, menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi lingkungan dan tujuan budidaya. Yang kedua ada persiapan lahan, pengelolaan tanah, pembajakan, pencangkulan, pemberian pupuk, dan irigasi. Yang ketiga ada pembibitan dan penanaman, pemilihan benih unggul dan teknik penanaman yang sesuai, biji, stek, cangkok, atau okulasi. Yang keempat ada pemeliharaan tanaman, penyiraman, pemupukan, penyiangan dan gema, serta pengendalian hama dan penyakit. Yang kelima ada panen dan pasca panen, menentukan waktu panen yang tepat dan teknik penyimpanan hasil panen agar tetap berkualitas. Berikutnya ada jenis-jenis budidaya tanaman. Tanaman pangan, contohnya padi, jagung, gandum, dan kedelai. Terus tanaman hortikultura ada buah-buahan seperti mangga, jeruk, pisang, sayuran, bayam, cabai atau tomat, dan tanaman hias. Lalu ada tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, karet, kelapa sawit. Lalu ada tanaman obat, jahe, kunyit, serta temulawak. Teknik budidaya tanaman. Yang pertama adalah konvensional, menggunakan metode alami dengan pemakaian pupuk, organik, dan teknik pertanian tradisional. Yang kedua ada hidroponik, menanam tanpa menanam tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi. Yang ketiga ada aeroponik, tanaman tumbuhan di udara dengan penyemprotan nutrisi secara berkala.
Yang keempat ada organik, budidaya tanaman, penggunaan bahan kimia sintetis. Yang kelima ada agroforestry. Agroforestry mengombinasikan tanaman dengan pohon untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Yang keenam ada manfaat budidaya tanaman. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Yang kedua meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Yang keempat ada mendukung sektor industri berbasis pertanian. Lalu ada kesimpulan. Budidaya tanaman adalah proses menanam dan merawat tanaman untuk mendapatkan hasil yang optimal, baik sebagai sumber pangan, bahan industri, maupun pelestarian lingkungan. Keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti iklim, jenis tanah, air, dan sinar matahari, serta teknik budaya yang digunakan. Dengan menerapkan budidaya yang baik, seperti pemilihan bibit unggul, perawatan yang tepat, dan pengendalian hama yang efektif, hasil panen dapat meningkatkan hasil panen dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, budidaya tanaman tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku pertanian untuk terus mengembangkan teknik budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan dilanjut. Enggak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rangga Maulana yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak Rangga Maulana. Pertanyaan pertama, apa saja jenis tanaman yang termasuk dalam budidaya hortikultura? Silakan kepada Bapak Rangga Maulana untuk menjawab pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, tanaman yang termasuk dalam budidaya hortikultura adalah sayuran, contohnya bayam, wortel, cabai. Kedua ada buah-buahan, contohnya mangga, jeruk, dan apel. Yang ketiga ada bunga, contohnya mawar, anggrek, dan melati. Begitu ya. Silakan, ada lagi? Terima kasih kepada Bapak Rangga Maulana yang telah menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu apa langkah-langkah utama dalam teknik budidaya tanaman? Oke. Langkah-langkah utama dalam teknik budidaya tanaman adalah yang pertama, pemilihan jenis tanaman sesuai lahan dan iklim. Lalu yang kedua, persiapan lahan termasuk pengelolaan tanah dan pemupukan. Lalu yang ketiga, ada penanaman bibit dengan teknik yang benar. Lalu yang keempat, ada pemeliharaan seperti penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Lalu yang kelima, panen dan pasca panen termasuk penyimpanan hasil. Begitu. Oke, terima kasih kepada Bapak Rangga Maulana yang telah menjawab pertanyaan yang kedua dan semua jawaban-jawaban tersebut sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, tak terasa kita telah di penghujung acara dan saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara Bapak Rangga Maulana atas presentasi yang luar biasa dan kepada Bapak dan Ibu semua atas partisipasinya hari ini. Semoga seminar ini memberikan inspirasi untuk menerapkan budidaya tanaman yang baik. Akhir kata, saya Muhammad Zikri selaku MC pada acara hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.